Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya panggil Bapak Fulan bin Fulan aja ya. Ya, ya, Pak Ustadz. Oke, Bapak Fulan. Tadi kemarin ada chat saya katanya ada keajaiban selawat yang dirasakan. Silahkan diceritakan bagaimana kisahnya. Ya, Alhamdulillah. Ya, ini Pak Ustadz. Jadi kemarin itu saya itu membaca surat Yasin Mhm. kurang lebihnya 5 kali, kemudian As-Sajdah 1 kali, kemudian Al-Waqiah 10 kali, kemudian sisanya itu membaca sholawat Jibril kurang lebih 3.000 atau 4.000 kali gitu. Oke. Kemudian saya termotivasi dari kisahnya Bapak Dedi Supandi itu yang Aha. dari Jawa Barat sama Pak Idris yang dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Terus? Yang katanya kan beliau mengamalkan sholawat Jibril itu sebanyak 150.000 kali selama 38 hari itu, dapat keajaiban, dapat transfer kan, bonus dari Mhm. Binis Tanah itu senilai 750 juta. Kemudian yang Pak Idris itu yang dari Kalimantan Utara itu, beliau pengen anaknya mendaftar polisi, menjadi polisi. Beliau beramal sholawat yang banyak sehingga tiba-tiba orang transfer 400 juta itu, Al Ustad. Ya, ya, ya. Oke, terus? Ya, terus yang testimoni Al Ustad atau channel YouTube itu saya ceritakan ke istri. Alhamdulillah istri juga langsung senang. Kemudian mulai malam itu atau sore itu dia juga beramal Masya sholawat Allah. Jibril. Mhm. Ya mungkin dapatnya sekitar 1.000 atau lebih. Kemudian ada juga amalan-amalan lain yang mungkin dibaca di rumah seperti surat Yasin, membaca Al-Quran dan sebagainya. Ya, ya. Alhamdulillah paginya ada keajaiban. Jadi sudah dekat-dekat waktu duhur, mungkin kurang lebih setengah 12, tiba-tiba ada orang datang. Kemudian tanya, itu perhiasan, itu apa Bu? Ini perhiasan, cuma ini tidak asli. Dia bilang, saya mau, ini bagus. Kemudian ya Alhamdulillah langsung dibayar sesuai dengan harga itu. Tidak bilang harus berapa langsung dibayar. Padahal ada yang mau tapi kan rumahnya jauh, kita nggak bisa ngantar. Kebetulan ada yang mau, ya sudah kita kasih saja sesuai dengan harga perhiasan itu. Padahal itu bukan perhiasan asli tapi dia senang gitu. Oh, itu bukan emas ya? Artinya cuma mainan atau imitasi ya? Itu cuma mas muda itu maksudnya dia punya karat atau gramnya rendah begitu, Al Ustad. Oh, begitu. Cuma harganya itu maksudnya sesuai dengan harganya dia nggak dia tawar sendiri atau Bapak yang menentukan harga atau gimana? Harganya itu ditentukan sama istri saya, cuma kan harganya masih sama begitu, maksudnya dulu belinya segitu ya dibeli segitu, Dijual tidak segitu. tidak sampai harganya jatuh begitu kan. Kita sudah tawarkan ke orang, kita sudah jual juga nggak mau, bahkan sempat kita mau kasih orang juga sebenarnya perhiasan itu karena termasuk mas muda lah. Masya Allah. Boleh tahu Pak, Bapak jual berapa? Ibu jual berapa waktu itu kemarin? Kalau yang lama itu, yang dulu mungkin sudah 5 tahun atau 6 tahun sebelumnya, itu belinya 720, kemarin dibeli langsung 700.000. Oh gitu, Masya Allah. Ya nggak rugi-rugi amat lah ya Pak ya. Iya, padahal kan kita sudah tawarkan ke toko-toko, ke perorangan, lewat sosial media juga orang masih tawar-tawar. Ini orang langsung datang gitu. Datangnya dari mana juga tidak tahu, kok tiba-tiba datang gitu, terus tiba-tiba senang gitu. Padahal kan kita nggak tawarkan ke orang itu. Ya, Masya Allah. Oke, terus kisah yang lain ada lagi?
Oh, kisah yang lain ada Alustad. Jadi mungkin selang 1 jam dari setengah 12 itu mungkin setengah 1 kan, setengah 2 ada lagi yang datang. Dia tanya, temanku lagi butuh laptop atau apa notebook yang rusak. Dia bilang ada di rumah, nggak kepake, kalau mau ambil saja, ini ada 3 unit. Bilang kami tidak mau ambil, kami mau beli. Ambil saja, nggak apa-apa, ini sudah lama banget gitu, nggak dipakai, sudah tahunan, puluhan tahun, daripada penuh di gudang tak kasih. Tapi orangnya ngotot harus bayar, akhirnya dibayar juga, padahal kita bilang kita ikhlas, bawa saja. Bilang harus bayar, begitu kan. Terus Ya dibayar sama bapak itu, padahal tidak ada janjian apa gitu, mau jual laptop yang rusak atau posting, tidak ada, tapi tiba-tiba datang. Dia tahu bapak ada laptop rusak tuh dari mana? Ya mungkin tanya-tanya sama istri, mungkin lewat WA atau lewat Facebook atau lewat apa Messenger gitu kan, pesan Messenger. Makanya dikasih tahu ada barang di rumah banyak yang nggak kepake gitu. Oh gitu. Itu bapak jual berapaan boleh tahu? Kita nggak jual, Ustadz. Iya, maksudnya dia kasih uang dia berapa? Dia kasih saja seikhlas. Bagaimana? Dia kasih seharga berapa jadinya? Jadi yang ada laptop yang lama itu ada yang Acer model lama, terus ada notebook 2, dia kasih 200.000, cuma kan oh gitu. Itu berharga bagi kami. Ya, pas kita butuh, pas nggak ada dikasih kan, jadi alhamdulillah kan. Ya, jadi yang sebelumnya terima 700, nggak lama 1 jam terima 200 kan lumayan gitu kan. Iyalah, ya alhamdulillah, masya Allah. Jadi bermanfaat ya. Setelah itu juga masih ada lagi sebenarnya. Iya, Bapak cerita aja semua. Halo. Iya, Bapak cerita aja. Iya, jadi setelah dapat keajaiban itu kami masih tambah semangat ya, masih mengamalkan yang seperti biasa, kayak pergi ke musola, ke masjid, sholat berjamaah, mengaji, dikir-dikir, baca sholawat Jibril semampunya, itu masih ada keajaiban. Ya, keajaibannya apa Pak? Ya, jadi pas kebetulan kami mau berkunjung ke saudara, itu motor kami rusak. Tapi karena sudah niat mau berkunjung ke saudara, ke nenek, ya sudah, kita tetap jalan walaupun dalam keadaan rusak. Ya betul, alhamdulillah di jalan motornya rusak, tapi bisa diperbaiki. Sampai di rumah nenek, ada saudara di situ yang memang sedang perbaiki kendaraan. Ya sudah, sekalian motornya kami yang rusak diperbaiki juga, akhirnya sudah jadi bagus gitu. Itu kan keajaiban juga, motor rusak tidak bisa perbaiki, pas datang ke situ silaturahmi, ada yang sedang perbaiki kendaraan, motornya kita juga diperbaiki sekalian, jadi kebetulan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Bapak istrinya memperbaikinya tidak bayar apa-apa ya gitu ya? Iya, cuma bilang motor rusak, kalau ada waktu tolong diperbaiki, kalau tidak ya tidak apa-apa, besok kami bawa ke bengkel, kan hari libur kan, hari Minggu libur kan, pasti semua bengkel tutup. Cuma kan biasanya setelah libur kan semua bengkel buka. Bukan semata-mata berharap dia perbaiki, cuma ya karena pas libur, kebetulan kita jalan jauh, perjalanan 1 jam, tidak ada bengkel buka, ya sudah. Kita bilang besok saja, tapi ternyata diperbaiki hari itu juga, malam itu juga langsung jadi. Jadi Bapak langsung bisa pulangnya dengan kendaraan itu juga Pak ya? Benar, Yun. Itu pun masih ada lagi Alustan. Ya nggak apa-apa, cerita aja semua. Ya, setelah kendaraannya bagus, pulang dengan nyaman, pun pulangnya kita juga bawa banyak banyak berkah rezeki lah, banyak buah-buahan yang kita tidak pikir, mungkin hanya silaturahmi, pulang sudah tengok keluarga. Ternyata pulang dari sana kita bawa banyak macam-macam buah yang menurut kita juga rezeki kan. Ada banyak buah lah yang kita bisa bawa pulang gitu. Dibungkusin sama beliau itu yang tadi yang perbaikin motor itu ya? Tidak, kebetulan kan memang
di kebunnya banyak buah, jadi kita dipersilakan untuk bawa buah semampunya kita. Oh gitu, Masya Allah, luar biasa itu. Iya, 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 iya. Kalau di kerjaan Bapak sendiri, bagaimana? Bapak merasakan kemudahan nggak? Entah di kantor, ada nggak keajaiban-keajaiban Pak yang Bapak rasakan? Kerjaan semakin mudah atau bagaimana? Ya kalau kita biasanya kalau di kantor sih, kalau kita kejar-kejar pekerjaan atau pimpinan yang harus kita ketemui, kalau kita pakai logika kita nggak akan bisa selesai, nggak akan ketemu malah. Tapi kalau kita banyak beramal ibadah mungkin dengan sedekah, dengan memperbanyak bacaan sholawat, Al-Quran atau sholat duha dan lain-lain, pekerjaan cepat selesai. Walaupun kita niatnya tidak mencari pimpinan atau menyelesaikan pekerjaan, alhamdulillah ada jalannya selesai. Malah justru nanti banyak yang bantu kita. Oh begitu. Iya, contohnya kayak waktu itu kita pengennya pergi di satu tempat, hanya satu tempat, ternyata karena ada ada kemudahan, ada keajaiban, dalam satu hari bisa menyelesaikan 1, 2, bahkan 3 tempat gitu. Yang tadinya bingung kan cari solusi bagaimana, solusi ini bagaimana, ternyata banyak yang mau membantu. Malah pekerjaannya cepat selesai karena dibantu banyak orang gitu. Kalau dari segi pekerjaan biasanya begitu sih. Kalau kita terlalu fokus ke pekerjaan malah nggak selesai. Tapi kalau kita dengan beramal, memperbaiki muamalah, biasanya banyak yang mau bantu kita dan cepat selesai malahan. Masya Allah. Jadi Bapak Fulan sekarang biasanya sambil bekerja juga bersalawat juga ya, atau bagaimana? Untuk sementara tidak terlalu kalau sambil bekerja atau sambil jalan. Kalau sambil berjalan ya, biasanya berjalan, begitu kan berangkat ke kantor kan lumayan jauh juga. Itu biasanya banyak membaca zikir-zikir sih, kadang membaca surat-surat pendek. Oh begitu. Kadang membaca, iya banyak membaca surat-surat pendek atau zikir-zikir begitu saja. Ya, Masya Allah. Luar biasa Bapak kisahnya. Semoga yang mendengarkan nanti kisah Bapak bisa menjadi terinspirasi dari kisah-kisah Bapak ya. Insya Allah Al-Ustadz ya. Ya. Itu saja Pak yang diceritakan, ada lagi yang lain? Insya Allah itu sementara masih riatuh lagi. Mudah-mudahan nanti ada keajaiban. Nanti kalau ada keajaiban yang lebih bagus atau lebih bermanfaat bagi orang banyak, nanti kita testimoni lagi. Al-Ustadz. Terima kasih Bapak Fulan waktunya. Semoga barokah. Terima kasih Al-Ustadz. Ya, insya Allah amin. Saya tutup dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Fulan ya. Sebetulnya beliau punya nama, tapi beliau minta tolong panggil saya dengan nama Fulan bin Fulan karena ingin identitasnya dirahasiakan, nggak diketahui orang banyak, mungkin karena alasan tertentu ya. Ya itu maklum lah. Jadi teman-teman juga kalau ingin bertestimoni di tempat saya, mungkin ingin agar testimoninya itu tidak diketahui identitasnya, boleh-boleh saja. Nanti sebutkan saja namanya, nama samaran atau Fulan bin Fulan pun boleh ya. Dan kalau Anda ingin testimoni Anda ditayangkan di channel YouTube ini, silakan layangkan kisah-kisah keajaiban salawatnya ke WA dengan nomor 0812 7716294. Silakan layangkan testimoni Anda ke WA dengan nomor 0812 7716294. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.